Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Dewi akan menjelaskan untuk materi produk kreatif kewirausahaan di kelas 12 OTKP ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran, walaupun pembelajaran masih dilakukan secara online ataupun secara daring ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik anak-anakku, kemarin Bu Dewi sudah memberikan kalian tugas untuk membaca dan merangkum terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini di semester 2 ini kita akan memulai pada kompetensi dasar, yaitu evaluasi kegiatan usaha. Kemarin kalian sudah Bu Dewi beri tugas, kemarin sudah Bu Dewi beri kesempatan untuk merangkum dan juga untuk mencatat atau menuliskan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum jelas atau kurang jelas, dan kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Selain itu, Bu Dewi juga ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, saya doakan semoga kalian semua yang belum mengumpulkan tugas diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan lagi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi walaupun pembelajaran ini dilakukan secara online ataupun secara daring, kalian masih tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik anak-anak, kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, untuk yang pertama, ini ada pertanyaan dari Kusnul Khotimah dari kelas 12 OTKP 1. Kusnul bertanya, usaha patungan merupakan usaha besar. Apakah usaha patungan itu seperti kita membuka usaha dengan teman kita dan modal hasil dari patungan? Apakah kalau seperti itu bisa dianggap sebagai usaha besar? Jadi, kita pahami dulu persepsi usaha patungan atau joint venture. Jadi, terkadang di dalam menjalankan bisnis itu ada beberapa kesempatan ketika bisnis mengalami kesulitan seperti kekurangan dana atau kekurangan pengetahuan teknologi. Jadi kita kan butuh kerjasama dengan orang lain. Jadi joint venture ini atau usaha patungan ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam situasi itu. Apa saja sih fungsi dari joint venture ini? Jadi secara sederhana, joint venture ini adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan dan ditentukan di dalam rencana yang telah disepakati. Jadi kerjasama itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yang telah disepakati sebelumnya. Jadi para pihak yang terlibat di dalam usaha patungan atau joint venture ini itu diatur oleh perjanjian kontrak yang mereka buat. Jadi misalkan ada beberapa orang yang kerjasama itu tidak semena-mena karena ada perjanjian dan juga ada kontrak yang telah dibuat. Joint venture ini berbeda ya dengan partnership atau kemitraan. Jadi misalkan perusahaan A dia memiliki modal tetapi dia kekurangan sumber daya manusia, maka dia bekerja sama dengan B dengan
memiliki kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut di pertanyaan kedua dari Erna Sari. Jadi Erna bertanya, apakah evaluasi itu mampu memberikan hasil evaluasi terbaik di segala sektor usaha? Kita pahami dulu, apa itu kegiatan evaluasi atau evaluasi usaha? Penting atau tidak kegiatan evaluasi itu? Jadi, definisi dari evaluasi sendiri adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif terhadap pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Kita melakukan evaluasi itu gunanya untuk melihat apakah tujuan atau rencana yang telah kita tetapkan sebelumnya itu telah tercapai atau belum. Apakah evaluasi ini memberikan hasil terbaik di segala sektor usaha? Iya, karena fungsi dari kegiatan evaluasi itu sendiri adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kemudian memberikan sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan juga target. Jadi kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan ini sudah mencapai targetnya atau belum, sudah mencapai rencana tujuannya yang sudah direncanakan apa belum. Jadi seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 3 dari Berlita Nervi 12 OTKP 1. Bagaimana caranya menunjukkan suatu usaha yang sedang mengalami kemajuan atau kemunduran? Tidak dimungkiri kadang-kadang usaha yang kita buat itu tidak selalu berjalan mulus. Ada juga saatnya maju, ada juga saatnya mundur. Bagaimana caranya? Kita tahu usaha kita itu sedang mengalami kerugian atau sedang mengalami kemunduran. Di dalam perusahaan atau di suatu organisasi itu ada yang namanya manajemen. Jadi kita akan tahu misalkan dari informasi dari manajemen keuangan, keuangan ini sekarang mendapatkan profit yang tinggi, mendapatkan keuntungan yang tinggi, berarti perusahaan itu mengalami kemajuan. Jadi kita harus lihat target yang telah kita tetapkan dengan strategi yang kita jalankan itu sudah sesuai apa belum. Jadi misalkan kita bulan ini targetnya harus mencapai penjualan 100 piece dengan strategi misalkan promo beli 1 gratis 1 lah. Dengan strategi tersebut itu bisa mencapai targetnya atau tidak. Kemudian kita mengalami keuntungan atau kita mengalami kerugian. Setelah tujuan itu ditetapkan, setelah kegiatan itu dilakukan, kemudian kita melakukan kegiatan yang namanya evaluasi untuk mengetahui perusahaan itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Seperti itu. Sekarang kita lanjut di pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan keempat dari Nurofiko kelas 12 OTKP 2. Mengapa visi, misi, dan budaya perusahaan itu penting? Jadi visi dan misi itu ditetapkan sebelum organisasi tersebut berjalan. Jadi visi itu adalah langkah-langkahnya, sedangkan misi itu adalah tujuannya. Jadi dengan langkah-langkah sedemikian supaya menghasilkan atau mencapai tujuan yang sedemikian. Mengapa visi, misi, dan budaya perusahaan itu penting? Kita perlu mengetahui tentang pentingnya budaya organisasi atau budaya perusahaan. Mengapa kita kok harus
mengetahui pentingnya budaya perusahaan itu karena budaya perusahaan ataupun organisasi itu sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran segala aspek yang berjalan di perusahaan itu. Budaya perusahaan atau budaya organisasi ini merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai, cara kerja karyawan, kebiasaan yang dilakukan di organisasi itu. Jadi, misalkan kebiasaan karyawannya di sana kalau merekrut itu harus ada uang. Nah, itu kan budaya organisasi yang tidak baik, maka budaya itu harus ditinggalkan. Seperti itu. Next, kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima dari Nur Lailatus 12 OTKP 2. Jika perusahaan lain itu produknya lebih murah dibanding produk kita, apakah saya perlu menurunkan harga tetapi dengan untung sedikit? Jadi, kita kembali lagi bahwa salah satu karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah harus mampu untuk berinovasi dan harus mampu untuk lebih kreatif lagi. Kita harus mampu menentukan pasar kita. Jadi produk yang kita buat itu pantasnya atau layaknya itu dipasarkan di mana. Kita harus mampu untuk menentukannya. Kalau misalkan kita produk lainnya itu lebih murah dibanding kita itu tidak boleh egois. Jadi kita harus melihat harga di pasar, jangan sampai barangnya sama, produknya sama, komposisinya sama, bentuknya sama, kegunaannya sama, tetapi harga beda. Tidak dipungkiri bahwa konsumen itu selisih Rp100 pun akan pindah. Jadi seperti itu. Kalau kita menurunkan harga tetapi dengan keuntungan sedikit, kita harus mengevaluasi dulu pasarnya kita seperti apa, harga di pasaran berapa. Jangan wes gak popo tak jual murah biar banyak yang laku. Tidak seperti itu. Buat apa nanti laku tapi kita tidak mendapatkan keuntungan. Jadi harus dilakukan kegiatan evaluasi pasar untuk menentukan harga pasar. Seperti itu. Kita lanjut untuk pertanyaan ke-6 dari Muhammad Hasan, kelas 12 OTKP 2. Jika seorang pengusaha itu tidak memiliki kreativitas dan inovasi, apakah produknya masih tetap unggul walaupun dengan cara yang lain? Jadi kembali lagi, seorang pengusaha itu dituntut memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi harus mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain. Misalkan kita produksi makanan A, oh ternyata banyak yang meniru, maka kita harus mampu berinovasi. Misalkan kita bikin roti, kita jualan roti bakar, kemudian karena banyak pembelinya laku, akhirnya banyak pesaing yang jualan roti bakar banyak. Lah kita harus berkreasi, berinovasi. Misalkan roti bakarnya dalamnya dikasih buah, jadi nggak hanya selai saja tetapi ada buahnya. Itu kan akan menjadi nilai tambah di produk yang kalian hasilkan. Jadi kalau tetap stuck seperti itu saja, tidak mau berinovasi, akan kalah dengan pesaing-pesaing yang lain dan bisa ketinggalan zaman seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ke-7 dari Ririn Urianti 12 OTKP 3. Apakah rating sebuah perusahaan itu sangat penting di dalam meningkatkan suatu brand yang ada di perusahaan? Iya. Rating itu merupakan peringkat, jadi atau bisa disebut dengan image perusahaan, nama baik perusahaan. Jika perusahaan tersebut di kalangan masyarakat dikenal baik, contohnya ada slogan dari salah satu produk, misalkan orang bejo minum tolak angin. Nah, akhirnya tolak angin sering membuat kegiatan-kegiatan sosial, mudik gratis,
dan lain sebagainya. Lah itu akan meningkatkan rating perusahaan. Perusahaannya itu akan diingat oleh masyarakat dengan image-image yang baik. Kalau ratingnya sudah bagus, otomatis kepercayaan masyarakatnya juga akan meningkat. Nah, seperti itu. Jadi rating perusahaan, image perusahaan itu harus diciptakan secara bagus. Kalau misalkan ada masalah yang membuat nama perusahaan itu jelek, maka itu tugas public relation untuk memperbaiki citra perusahaan atau nama perusahaan tersebut. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada yang, loh Bu, saya sudah menulis pertanyaan kok tidak terbaca. Nanti bisa menemui Bu Dewi jika ada yang masih bingung atau menjelaskannya terlalu cepat, saya kebingungan, bisa menemui saya di sekolah untuk menanyakannya. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Dewi mohon maaf sebesar-besarnya. Kita semua berdoa agar kondisi seperti ini segera berakhir dan kita semua segera dipertemukan untuk tatap muka di sekolah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.